Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melihat ya jenis bibit kopi. Di sini adalah bibit kopi asal Robusta. Di sini adalah bibit kopi asal Liberica. Kita masuk dulu ke bibit kopi Robusta. Bibit kopi Robusta ini untuk penanaman sebaiknya kita lakukan pada ketinggian tempat 10 meter dari permukaan laut sampai 900 meter di atas permukaan laut. Jadi untuk curah hujan yang dibutuhkan untuk bibit kopi Robusta ini 1.500 sampai 3.500 mm per tahun, dengan bulan kering curah hujan 60 mm maksimal 3 bulan. Kalau tidak ada terjadi hujan 3 bulan, sebaiknya kita siram setelah melakukan penanaman. Untuk pertumbuhan bibit kopi Robusta ini bisa berbentuk seperti payung nantinya. Untuk dari segi daun, kopi Robusta ini daunnya lebih tipis seperti ini. Daunnya lebih tipis untuk kopi jenis Robusta. Dan daunnya ini berbentuk gerigi-gerigi ya, kayak gini dah, bergerigi untuk jenis bibit kopi Robusta untuk saat ini. Dan untuk buahnya nanti bisa bergerombol dan cenderung bulat dan berukuran agak kecil ya dibandingkan nanti dengan bibit kopi Liberica yang kita tanam. Untuk perkiraan hasil untuk kopi Robusta ini dengan perawatan yang bagus bisa menghasilkan 1,7 ton per hektar untuk kopinya ya, dengan populasi 1.600 pokok per hektar, dengan jarak tanam 2,5 meter kali 2,5 meter. Itu untuk kelebihannya ya, bisa menghasilkan biji kopi yang lebih banyak. Tapi untuk kekurangannya di sini agak rentan dengan terhadap nematode, parasit. Sebaiknya perawatan harus semaksimal mungkin kita lakukan, baik itu untuk pembuatan rorak, penaung, dan hal-hal lainnya yang bisa mengganggu pertumbuhan kopi Robusta nantinya di lapangan. Dan rentan juga untuk serangan bubuk buah, maka kita harus kendalikan. Sebaiknya pertumbuhan gulma kita efisiensikan sedini mungkin biar terhindar dari serangan hama dan penyakit nantinya pada pertumbuhan di lapangan. Dan untuk jenis kopi Robusta ini lebih sesuai untuk dataran yang dengan iklim basah dan sangat tidak bisa kekeringan ya. Jangan sampai lewat dari 3 bulan kalau tidak hujan, sebaiknya kita lakukan penyiraman pada tanaman kopi Robusta nantinya. Inilah bentuk bibit kopi Robusta. Ini usia bibit masuk pertumbuhan. Yang ini kita ambil contoh tadi, ini umur bibit 4 bulan setelah tanam, dan ini umur bibit kita ini yang satu ini dengan umur bibit 6 bulan setelah tanam dipindahkan ke polybag. Disinilah bentuk bibit kopi
robusta yang siap tanam nanti, karena udah memiliki lebih dari 5 pasang daun sempurna ya. Nah, inilah bentuk bibit kopi robusta. Ini rata-rata perkiraan usia umur 4 bulan. Setidaknya 2 bulan lagi sudah siap pindah ke lapangan nanti ya. Masuk kita ke kopi Liberica ya. Nah, inilah bentuk bibit kopi Liberica. Ini umur 4 bulan setelah kita pindahkan ke polybag. Ini umur bibit kopi Liberica umur 6 bulan. Di sini untuk ketinggian tempat untuk bibit kopi Liberica untuk penanaman nantinya bisa dari 10 sampai 900 mdpl ya di atas permukaan laut. Dengan curah hujan yang dibutuhkan untuk bibit kopi Liberica ini 1.500 sampai 3.500 mm per tahun ya. Untuk bulan kering curah hujan 60 mm per bulan dengan maksimal 3 bulan ya, sama juga dengan kopi robusta, tapi ini lebih tahan terhadap kekeringan untuk bibit kopi Liberica ini. Tapi setidaknya kalau 3 bulan tidak hujan, sebaiknya kita lakukan penyiraman untuk tanaman kopi Liberica kita nantinya. Sebelumnya nih kopi Liberica ini dibawa oleh Belanda ya ke Indonesia pada abad ke-19 untuk menggantikan ya jenis kopi Arabica yang waktu itu terserang oleh hama karat daun ya. Jadi maka untuk menggantikan kopi Arabica dibawalah ini oleh Belanda kopi Liberica ini. Ini berasal dari Afrika ya, atau Liberia yang biasa orang disebut ya. Jadi berbeda-beda negara yang menyebutnya untuk jenis kopi Liberica ini ya. Kalau untuk di negara Inggris, orang di sana menyebutnya dengan Barako Coffee ya. Kalau untuk Filipina Kapeng Baroka, dan sedangkan untuk negara kita sendiri disebutlah itu kopi Baria. Untuk pohon kopi Liberica ini pohonnya besar nanti ya, kekar, dan warna daunnya pun hijau agak kecoklatan ya nanti nih, hijau kecoklatan untuk kopi jenis Liberica ini. Warna buahnya nanti akan seragam merah, kuning, hijau, oranye, dan memiliki daging yang tebal ya. Untuk prioritasnya untuk tanaman kopi Liberica ini bisa menghasilkan 1,1 ton sampai 1,3 ton biji kopi nanti ya per hektar ya. Dengan jarak tanam 3 kali 3 meter dengan jumlah populasi per hektar 1111 pokok ya. Jadi untuk citra rasa, kalau menurut ya orang barista itu untuk kopi Liberica ini rasanya lebih menonjol ke rasa nangka dibandingkan dari jenis kopi robusta maupun Arabica. Dari segi daun untuk kopi Liberica ini lebih tebal ya, lebih tebal, dan daunnya pun berbentuk daun nangka ya, lebar dan agak kasar dibandingkan dari daun kopi robusta yang sebelumnya kita lihat tadi. Ya, itulah untuk keunggulan kopi Liberica ini ya, bisa tahan lah terhadap kekeringan meskipun 3 bulan tidak hujan, masih dibilang tahan ya untuk terhadap kekeringan. Mungkin cukup sekian ya untuk pengenalan bibit kopi. Nah, ini kopi Liberica dan kopi robusta tadi. Mungkin cukup sekian.
Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.